faqihu fiddin. Tentu kalau Allah sudah menghendaki kita semuanya baik, maka Allah dekatkan kita, Allah pahamkan kita kepada agama kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah temanya ini keluar dari tema yang biasanya kita mengkaji fikih bab sholat. Pada pertemuan kali ini kita ada tema lain, yaitu tentang pentingnya halal dalam kehidupan seorang muslim. Hadirin, sebelum kita buka kitabnya, ini saya bawa kitab Jami' wal Ulum wal Hikam karyanya Imam Rajab Al-Hambali. Tentu saya ingin kembali mendekatkan pengertian daripada halal. Hadirin, kalau kita simak renungi kata halal pasti akan berdampingan dengan thayyib. Gini badan. Kalau ada kalimat halal, di situ ada bang thayyib. Artinya apa? Kita coba dekati ini secara definisi. Kalau kita bilang thayyib, pastinya kita yang terbesit dalam hati kita itu baik, gitu, bersih, enak, itu kalau secara. Terus kira-kira suci, ya, suci. Kalau kita melihat halal, kalau halalnya itu berarti dia menunjukkan status hukum. Status hukum suatu benda atau perbuatan yang sesuai dengan syariat. Contoh, makanan yang tidak mengandung unsur haram, yang tidak mengandung alkohol, gitu, atau seperti babi, itu halal. Berarti halal adalah status hukumnya, gitu. Kalau thayyib ini menekankan kepada aspek kualitas. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan. Kalau kita makan yang halal, yang thayyib, berarti kualitas kebersihannya, kesehatannya, dan manfaat buat tubuh dan jiwa kita. Hadirin, ini pendekatan pertama. Setelahnya kita akan buka kitabnya. Ini hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Ini penjelasannya di akhir, saya lanjutkan dulu. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara al-mursalin. Sesungguhnya Allah menyeru kepada orang-orang mukmin dengan seruan yang sama kepada siapa? Kepada para rasul yang sebelumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa seruannya? Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah, konsumsilah makanan-makanan yang thayyib dan berbuatlah amal sholih. Kita kembali ke asar lagi. Konsekuensi daripada sebuah iman itu apa? Kalau jenengan mengatakan amantu, saya beriman, konsekuensinya pun apa? Konsekuensinya apa? Berbuat amal nggih. Lek jenengan itu ngaku iman berarti beramal saleh. Ternyata thayyibat, mengkonsumsi yang halal adalah tanda sebuah
iman yang kuat bagi hambanya. Karena apa nanti apa yang kita konsumsi, bahkan ini tidak hanya thayyib pada makanan saja, tetapi benda, perbuatan, bahkan istri pun, pasangan gitu. Makanya nanti ada ayat-ayat yang banyak di sini. At-thayyibuna lit-thayyibat, khabisuna lil-khabisat, itu akan kita pelajari bersama nanti pada sesi kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan firman yang lain lanjutan daripada hadis ini, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, sekarang khitabnya tadi itu kepada orang-orang yang kepada Rasul, sekarang kepada orang-orang yang beriman. Sama perintahnya, seruannya sama. Kulu, konsumsilah, makanlah dari makanan yang thayyib yang Allah rezekikan kepadamu, dan jangan lupa bersyukur, fashkurulah, bersyukurlah kepadanya, in kuntum, nah ini, in kuntum iyyahu ta, ini penekanan gitu. In kuntum iyyahu ta, kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah, maka larinya kamu konsumsi juga yang halal. Karena nanti perdebatan ulama panjang, apakah kalau kita tidak mengkonsumsi yang halal, sholat kita batal? Apakah kalau nanti kita bersedekah dengan ada campuran yang haram, akan ditolak sedekahnya? Nah, ini kembali ke sini semua. Jangan sampai apa yang tumbuh pada daging kita, pada daging anak-anak kita, ada zat-zat haram, sehingga apa yang diserukan, apa yang diperbuat tidak diterima, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saya lanjutkan dulu hadisnya. Summa dzakara ar-rajulu yutilus safar. Kemudian disebutkan ada seorang laki-laki yang banyak berpergian. Itu namanya yutilus safar. Perpergian ke sana ke sini itu tulus safar, yutilus safar. As'asa wa adbara, ya as'asa itu mukanya, bajunya kumu, lecet, apa namanya? Kumu ya. Yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan tangannya ke langit, gini ya. Ya, posisi berdoa. Kemudian dia doa, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian wa mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Artosipun apa? Ketika dia berdoa, padahal ini orang musafir, hakikatnya kalau orang musafir doanya makbul, gitu. Ini rumusannya, rumusan fikihnya. Kalau jenengan banyak safar, fisabilillah, doanya makbul. Tapi orang ini ketika dia menegakkan tangan kepada Allah, ya Rabb, berdoa dengan penuh kesungguhan, apa katanya? Dan apa yang dia makan haram, apa yang dia minum haram, baju yang dia pakai haram, didapatkan dengan cara haram ataupun apapun yang penting kategori haram, dan dia makan dan memberikan juga dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doa yang ia serukan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya konsumsi seorang muslim kepada yang halal itu tidak hanya makanan, tetapi semuanya itu merujuk kepada makanan, karena apa yang dia makan berakibat kepada perbuatan, gitu. Apa yang dia makan tumbuh kemudian mengakibatkan kepada perbuatan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada arti innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kalau kita berbicara ini, maka kita akan dikedepankan dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas
Annahu qala innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Kalau kita lihat ayat lagi ada innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Maka kemudian nadhifun yuhibbun nadhafa wa jawadun yuhibbul jud. Artinya apa? Suka yang suci, suka yang bersih. Maka seorang hamba yang suka dawamul wudu itu juga kategori. Kalau makanan tentu makanan yang suci, tentu tidak melanggar syariat. Sekarang ini banyak kan seakan-akan kalau sesuatu viral itu bisa menyebabkan pikiran kita jadi merubah mindset seseorang. Lah kok lucu, banyak yang halal. Tapi sekarang yang viral-viral itu yang banyak di-share di Facebook apa? Ada sate daging kobra gitu kan? Gitu. Tujuannya katanya supaya fisiknya lebih kuat. Apalagi? Ada berobat pakai cacing. Ada berobat pakai biawak. Orang gatal-gatal itu katanya. Kenapa suka dengan yang obatnya haram, makanannya haram, gitu? Itu yang haram, padahal yang halal banyak. Coba kalau kita ini pengen sedang dalam keadaan sakit, sedangkan sakit itu yutohir, gitu? Sakit itu mensucikan dosa, tapi kita tambah lagi dengan yang haram. Dalam arti sudah sakit ingin disucikan, ditambah konsumsinya yang haram, meskipun sekedar berobat. Berobatnya juga yang haram. Gimana tuh? Gitu? Pripun hasilnya? Haram tambah haram, jadi sama halnya dengan orang ingin sedekah, tapi apa yang disegahkan adalah hasil curian. Berarti kan haram hasilnya diterima nggak? Seperti kisah Robin Hood, gitu kan? Kalau kita di film kan lihat aja asik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita punya uang 1 karung, kita bangunkan masjid, dapat pahala bukan? Al-aslu kalau kaidah usuliyahnya tentu al-aslu baqa makana ala makana. Sesuatu hukum itu aslinya tetap. Kalau asalnya haram, dipakai apapun tetap haram. Mau kita pakai untuk segala bentuk kebaikan tetap haram. Kalau yang pakai mukhtalaf fiha. Kalau masjid dari hasil curian, hasil korupsi, yang sholat dalamnya apa diterima? Oh, tapi tentu tidak batal daripada dipakai untuk maksiat yang lain. Tetapi kita kembali kepada orang yang bertasarruf tadi, tetap ini dalam bab yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian ini sebelum ke makanan. Konsep thayyib ini dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Wat-thayyibun wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Artinya apa? Dalam surah An-Nur ayat 26. Dan perempuan-perempuan yang baik itu jodohnya laki-laki yang baik. Wat-thayyibun, laki-laki yang baik, ketemunya pasangan perempuan yang, maka jangan sekira. Sebelum saya kejadian, saya riwayat, ada suatu ketika sahabat tertakjub dengan perempuan yang cantik, molek, tapi dia musyrik, gitu. Ada ayat Al-Qurannya. Makanya sampai turun ayat Al-Quran itu. Bahwa sampai analoginya adalah budak perempuan lebih baik daripada perempuan yang cantik tapi dia musyrikah. Ini kembali berarti kalau kita seorang muslim ingin berpasangan pun dengan pasangan yang thayyib dan halal. Saya tidak mengatakan apakah kemudian orang yang tidak muslim non halal. Kalau sampai ulama berikhtilaf, ikhtilafnya adalah kalau laki-laki perempuan musyrikah, ahlul kitab. Apa yang ada sekarang ini perempuan yang ahlul kitab? Apa ada? Gitu? Nah ini pasangan. Maka jangan salah juga kalau kejadian umat ini
Laki-laki yang buruk ketemu perempuan yang buruk. Laki-laki yang buruk yang suka ke tempat maksiat, dapatnya juga perempuan yang ada di tempat apa yang ada. Orang yang hafal Quran, orang yang baik ketemu perempuan yang kecuali ketipu. Lah ini urusan lain. Gini Bapak. Makanya sebenarnya kita perbaiki diri kita, maka pasangan kita pun akan menjadi baik. Maka tidak akan mungkin ketukar. Adik-adik ini kalau di sini fokus ngapal Quran, jodohnya insya Allah hafidhoh. Betul gitu Pak Yai. Gak ada ketukar. Kalau ketukar musibah. Kalau ada orang gak hafal Quran, ketemu orang yang hafal Quran, rezeki. Tapi faktanya adalah selalu pasangan itu thayyib lit thayyibat, khabisun lil khabisat. Maka orang belum nikah kok tiba-tiba kawin, akhirnya dinikahkan, akhirnya khabisun lil khabisat. Hadirin yang dirahmati Allah, ini juga menentang atau lawan kata daripada thayyib. Lawan kata daripada thayyib suci adalah najis atau khabis. Kalau kita kategorikan kepada makanan, maka berbentuk makanan-makanan yang tidak thayyib atau yang khabisat. Ada unsur non halalnya seperti alkohol atau bangkai atau apapun itu. Ada sekarang tapi fenomena halal tapi tidak thayyib. Nah, contohnya apa? Contoh sesuatu yang tidak thayyib pastinya ada kaidah dalam syariat. Sesuatu yang menyebabkan mudarat pasti enggak thayyib. Kalau kita makan pedasnya pol 100%. Habis makan kita langsung BAB atau sakit perut, itu kategorinya apa? Halal tapi enggak thayyib karena yudirru, apalagi secara dzatiyah itu haram. Sudah pasti enggak. Toh yang halal aja belum tentu thayyib. Makanan-makanan abad ini seperti junk food yang konsumsi enggak menambah sehat, hanya menambah gitu, makanan yang penuh dengan bahan tambahan kimia atau apapun itu, bahwa alam syar. Hadirin, kita kembali ke tema innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka ada juga korelasi hadis sedekah yang tadi saya ucapkan tadi. La yatasaddaq ahadun bisadaqah min kasbi thayyibin wa la yaqbalu illa thayyiban. Tadi sudah penjelasannya bahwa tidak orang bersedekah kecuali dengan apa yang dihasilkan dengan yang baik, dan juga Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya dalam ayat Al-Qur'an yang lain, perkataan yang baik itu lebih utama daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti orang lain. Hadirin dirahmati Allah, kita ulas tafsir ayah dengan ayah lagi. Ada sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis." Surah Al-Maidah. Katakan, apakah apa ya sama? Apa ya sama? Qul la yastawi al-khabis wat thayyib. Apakah sama kita itu kalau mengkonsumsi perbuatan atau apapun, kalau berbuat apapun yang jelek dengan yang thayyib, apa sama? Tentu tidak sama jawabannya gitu. Meskipun walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun hati tabi'i naluri seorang manusia itu lebih cenderung kepada yang khabis. Karena yang khabis itu sekarang dibungkus dengan bungkusan yang sangat menarik. Gak ada ceritanya laki-laki itu gak suka perempuan yang cantik, yang molek. Tapi kalau khabis, tapi seringnya kita tabrak. Gak ada perempuan itu gak suka laki-laki yang ganteng, gitu, sempurna. Tapi seringnya, akhirnya ketika ini tidak dibatasi dengan keimanan syariat, perselingkuhan di mana-mana, gitu. Karena pasangan tadi,
Dan banyaknya juga karena ini kaidahnya salah. Ketika perempuan ikut kerja, porsi laki-laki diambil perempuan, perempuan ke kantor, perempuan kerja di tempat instansi, ketemu lawan jenis, capek ngeluhnya kepada laki-laki yang lain juga, akhirnya timbullah perselingkuhan yang lain. Padahal jelas Al-Mujadalah ayat pertama ketika diceritakan apa? Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini kembali ke sini nanti pasangan. Sesungguhnya memang tabiat perempuan itu juga suka mengeluh. Tapi harusnya keluhannya ini seperti mujadalah itu harusnya tashtaki syakwa itu kepada Allah. Jangan ngeluhnya kepada seseorang, apalagi lawan jenis. Ini susah payah. Maka hadirin, kita saling introspeksi bahwa muaranya adalah kita ini harusnya menghadirkan usikum waya wa nafsi, menghadirkan diri kita ini dalam keadaan yang thayyib sehingga semuanya efek aspek yang lain juga menjadi thayyib. Kalau kita seharian di luar nyari harta yang enggak thayyib, kita buat makan di keluarga jadi semuanya enggak thayyib. Akhirnya percecokan, anaknya juga suka ngelawan orang tuanya, gitu. Istrinya pun sama. Akhirnya nggak ada terwujud kehidupan yang dianjurkan oleh syariat ini. Hadirin, kalau bisa diumpamakan, perumpamaannya adalah seperti ayat Al-Quran yang lain. Daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Allah mempermisalkan perkataan yang baik, yang thayyib itu seperti pohon yang thayyibah, pasti akan menimbulkan, pasti akan mewujudkan buah-buah atau manfaat-manfaat yang lainnya. Sama halnya dengan seorang muslim, kenapa muaranya halal dan thayyib itu selalu pada makanan? Karena muaranya adalah perut. Kalau apapun keinginan syahwat kembalinya ke perut. Kalau ini berdampak baik, maka apa yang akan kita ucapkan jadi, maka nggak ada lagi. Bahkan kalau sampai-sampai nauzubillah orang ceramah itu isinya misuh, gitu. Orang ceramah isinya mengumpat orang lain. Atau kita pribadi orang yang thayyib, pasti perkataannya juga thayyib. La yakhruju min famil fahis illa kalam fahis. Tidak akan mungkin. Dan pasti orang kalau mulutnya itu bahasanya itu tidak baik, maka yang keluar juga tidak baik. Kalau bahasa orang sekarang kan apa yang dimakan itu bosok, ya ucapannya bosok, gitu. Atau bahasa kita yang halus, apa yang dimakan baik, maka yang dimunculkan juga baik. Perkataannya baik, perbuatannya baik, apa yang dilihat juga yang baik. Ini loh, kembalinya ke thayyib halal ini di sini. Maka saya terbesit bahwa penting kita ini mengerti halal dan thayyib bukan sekedar atau bukan hanya di makanan, tapi semua perbuatan itu jadi thayyib. Perempuan tadi di surah Ibrahim kemudian dilanjutkan wa masalu kalimah khabisatin kasajarah khabisah. Selanjutnya maqala ta'ala. Nah, ini muara sebelum terakhir. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Kemudian kemana semua perbuatan baik dan thayyib itu naik? Ilaihi yas'udu kalimut thayyib, naik kepada apa diterimanya peringkat derajat amal tersebut. Wal amalus shalih yarfa'uh. Dan terakhirnya adalah seperti yang saya baca tadi pada salat subuh tadi, di akhir itu adalah bahwa yang dipanggil nanti pun adalah jiwa-jiwa yang thayyib, yang katanya ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang thayyib juga. Karena kalau jiwa enggak thayyib, ketika sakaratul maut
pasti cara matinya juga nggak thayyib. Ini hadisnya apa? Dalam ayat Al-Quran terkait bab ini, wa wasafallahu ta'ala al-mu'minina bit-thayyib, dengan kata-kata biqauli ta'ala alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yang kemudian orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan yang thayyib. Surah An-Nahl ayat 32. Kita tadi bicara definisi, terus bicara isi, kemudian perbuatan makanan, benda, apa yang kita perbuat, kemudian bahkan sampai akhir hayat kita akan dikembalikan dalam, atau kita akan dimatikan dalam keadaan yang thayyib. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Tinggal kita pilih sekarang, kita mau dimatikan dalam keadaan khabis atau thayyib. Nauzubillah min. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga meridhoi semua perbuatan kita. Maka kalau kita ingin diridhoi, kita ikhtiar dalam sisa umur kita ini, kita mencari sesuatu yang thayyib, yang halal dan juga thayyib. Kita tutup dengan bahwa waqad warada fil hadis al-mu'min idza zara akhahu fi kulli lailin taqulu lahul malaika. Dalam hadis, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzala. Wa tabawwa'ta minal jannati manzala, atau sebenarnya tibta dengan sesuai konsekuensi amal tadi, bahwa kamu sudah memilih perkara yang thayyib. Wa taba mamsyaka, maka arusnya larinya adalah wa tabawwa'ta minal jannati manzala, maka kamu sudah disiapkan dengan surga yang Allah sudah hidangkan buat hamba-hambanya yang thayyib. Hadirin dirahmati Allah, kira-kira gitu, ada pertanyaan buatan ini terkait definisi, terkait ini, kalau ada bisa ditanyakan sebelum kita tutup nih, sambil ngopi enggak apa-apa. Ini karena sebelum terbit ngopi ini harus sudah selesai. Gitu nggih, Dokter. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini kalau bab-bab yang fikih yang ruwet itu pasti banyak. Tapi kalau kita bab yang khusus, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup konklusi ya. Hadirin rahmat Allah, maka perlunya ini kembali kita ingat bersama bahwa seorang muslim ini memang dituntut sedemikian rupa supaya kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Monggo kita introspeksi diri kita masing-masing bahwa harusnya memang apa yang kita akan perbuat, apa yang akan kita konsumsi semuanya adalah halal dan thayyib. Kita tutup dengan doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami semuanya supaya menjadi hamba-hamba yang thayyibin. Ya Allah, jauhkanlah kita dari perbuatan-perbuatan yang khabis, perbuatan-perbuatan yang Engkau murkai, yang Engkau benci, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.